Urgensi tadi ya Bang ya, Ya. dari tadi ya Pak Ade ya. Ini mengenai urgensi tadi sudah Pak Ade sampaikan bahwa memang harus ada yang direvisi gitu. Mhm, Nah, mhm. terakhir Pak Ade, eh, gimana nih Pak? Apa namanya? Apa yang perlu disampaikan? Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu jika Mhm, revisi ini jadi dilakukan untuk mhm. mengawal muatan-muatan yang ada di dalamnya? Karena kan revisi sebelumnya itu kan hanya mengurangi hukuman saja gitu. Nah, seperti apa nih Ya, Pak? ya. Saya sih berharap begini, Pak Jokowi sekarang, saya sih yakin bahwa dia sendiri itu sadar tentang persoalan-persoalan dengan undang-undang ini, ya. Karena seperti saya katakan tadi, dalam kasus Nuril Baik misalnya, itu kan diakhiri dengan turunnya gerasi dari Pak Jokowi terhadap Nuril Baik. Kalau Anda ingat kasusnya kan, ya. Jadi poin saya dia sendiri, beliau sendiri Pak Jokowi sendiri sudah menyaksikan langsung, mengalami langsung betapa gara-gara pasal-pasal yang ditafsirkan dengan cara sedemikian luas ya, karet ya, ini bisa makan korban, dan yang jadi korban adalah seorang ibu baik, ibu seorang guru yang menjadi korban dari pelecehan seksual ya. Dan saya rasa Pak Jokowi ini kan tipe orang yang mendengar ya, Dri, ya, kalau dalam pandangan saya, ya. Jadi dia seperti misal dalam hal ini dia seperti memberi ruang bagi bagi jajaran pemerintahan atau DPR atau masyarakat sipil. Oke, kalau kalian memang menganggap ini ada masalah, kenapa kita nggak tinjau kembali, ya? Tapi kalau kemudian masyarakatnya rame-rame mengatakan seperti sikap Bang Effendi tadi bahwa nggak usah, ya. Kalau itu cukup kuat, ya barangkali juga tidak akan diubah, ya. Tapi yang jelas kalau dalam pandangan saya, ini sikap kenegarawanannya Pak Jokowi. Dia memberi ruang, memberi peluang. Kalau Anda tidak nyaman dengan ini semua, kalau Anda memang menganggap bahwa ada korban yang ditimbulkan oleh pasal-pasal dalam undang-undang ini, ya marilah kita bicarakan ulang, ya. Tapi tadi memang Bang Effendi menyebut sebuah hal yang penting. Kalau sampai ujung-ujungnya nih barangkali ada penolakan yang sangat keras dari DPR, dan Pak Jokowi menganggap memang ini terlalu jauh digunakan ya oleh kelompok-kelompok tertentu untuk merepresi kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan pers dan seterusnya, sangat mungkin memang dilahirkan Perpu, ya, sangat mungkin itu dilahirkan Perpu semacam itu. Tapi saya duga sih nggak akan sampai ke sana. Saya duga ya, nggak akan sampai ke sana karena saya sih merasa yakin pemerintahnya cukup solid untuk mengajukan ini. Saya yakin di DPR mayoritas partai-partainya akan mendukung gagasan revisi, ya. Jadi barangkali tidak tahun ini barangkali ya, Indri bilang tadi ini kan nggak ada di balik ya, jadi mungkin kan butuh waktu juga ya agar itu bisa dilahirkan revisinya. Mungkin tahun depan ya. Dan sementara itu saya rasa perintah Pak Jokowi kepada Kapolri atau perintah Kapolri kepada jajaran polisi agar jajaran kepolisian di setiap daerah itu tidak begitu saja menerima pengaduan-pengaduan masyarakat terkait Undang-Undang ITE, tapi mempelajarinya secara seksama, mempelajarinya dengan melibatkan barangkali para ahli dari Kapolri Pusat, Polri Pusat dan seterusnya. Mudah-mudahan itu akan cukup untuk mencegah agar jangan sampai dalam waktu dekat ini jatuh lagi korban-korban yang tidak perlu. Kalau saya akan bilang gini, undang-undang ini tetap bisa digunakan misalnya untuk tadi kan menyebarkan kebencian, yang menyebarkan penghinaan terhadap agama dan seterusnya, atau yang menyebarkan fitnah barangkali ya, Dri ya. Tapi kalau untuk yang lain kan kita berharap tidak terjadi lagi kasus seperti Jerings, tidak terjadi lagi kasus seperti Nuril Baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kayaknya Pak Jokowi udah siap nih. Sementara ini direvisi, kepolisiannya diminta untuk bersikap lebih hati-hati, ya. Tapi memang kalau undang-undang ini dibiarkan, nanti Pak Jokowinya ganti, ada presiden baru yang barangkali tidak sedemokratis Pak Jokowi, artinya si undang-undang ini bisa kembali digunakan kan untuk merepresi kebebasan.
Makanya penting bahwa mumpung Pak Jokowi masih jadi presiden saat ini gitu ya, kita sambut lah ya. Saya nggak ngerti kenapa, saya terus terang nggak ngerti kenapa Pak Effendi sedemikian nampak galau ya dengan ide merevisi. Karena kan idenya bukan mencabut ya, bukan menghilangkan, tapi idenya adalah memperbaiki. Dan saya duga sih kalau cuma memperbaiki, ya nggak ada sesuatu juga yang terlalu harga yang harus dibayarnya kan nggak juga terlalu berat. I don't know, saya nggak ngerti kenapa Bang Effendi begitu. Oke? Oke, siap. Baik, Pak Ade. Terima kasih banyak, Pak Ade, untuk waktunya Sama-sama. nih Ya, selama maaf 1 jam ya. tadi. Ya, eh, oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk pada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga Sobat Media Indonesia untuk diskusinya. Sampai ketemu lagi dalam program Jurnalis on Duty lagi setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam di live Instagram Media Indonesia. Baik, izin saya remove ya Pak Ade. Terima Ya, kasih ya. banyak. Sehat Terima selalu ya Pak Ade kasih. ya. Sama-sama. Ya, Terima kasih semua ya buat para penonton Media Indonesia. Sampai ketemu. Ini Bang Effendi dibilang karena ngantuk. Nggak tahu lah. Oke, thank you ya semua. Yuk ya. semua. Bye. Terima kasih banyak Pak Ade. Ya, sehat Yuk. terus Pak. Sama-sama.